pertama kita. Kita lanjut materi kedua. Materi kedua nanti akan disampaikan oleh saudari Reski Afika ya. Halo. Dengar, Mi? Ya, terdengar. Yang lain terdengar? Dengar. Dengar ya. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mari Rahma, Mi. Oke, tunggu bentar ya. Ini materinya belum keluar. Oke. Tapi masih abu-abu. Aku sambil kawasan mana kawasannya? Sambil menunggu materinya muncul di screen laptop. Kehidupan itu nak mentok mengajar. Oke, sambil menunggu materi dari saya muncul di screen-nya, jelaskan sedikit bahwa materi saya di sini adalah tentang mempersiapkan diri mengikuti seleksi. Nah, sebenarnya bukan materi sih, cuman sekedar berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman saya dalam mengikuti beasiswa LPDP, lebih tepatnya batch 2 2016 lalu. Pada saat itu LPDP masih buka 4 kali dalam setahun. Nah, sebenarnya kapan sih kita harus mulai mempersiapkan diri ketika ingin mengikuti seleksi beasiswa LPDP? Nah, kalau menurut saya pribadi dari pandangan saya, persiapan untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP itu hendaknya dimulai sedini mungkin, yaitu sejak awal adanya keinginan dari teman-teman untuk ikut seleksi beasiswa LPDP, dan persiapan itu akan berhenti di titik di mana teman-teman dapat email notifikasi atau notifikasi di akunnya teman-teman atau di email teman-teman diterima sebagai awardee LPDP. Nah, dari awal sampai di titik itulah persiapannya akan terus berganti karena fokusnya akan berbeda di setiap tahapannya. Nah, kemudian untuk tahap awal, slide 3. Bisa ke slide 3, Mi? Nah, di awal apa sih yang harus kita persiapkan di awal? Apakah emang harus dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti beasiswa LPDP ini? Nah, kalau dari saya pribadi, itu dari awal minimal teman-teman itu sudah mulai akrab dengan websitenya LPDP. Apalagi di sini saya coba mengcopy khusus domainnya dari LPDP, yaitu tentang di https://beasiswalpdp.kemenku.go.id. Nah, di bagian login itu, di bawahnya teman-teman bisa lihat panduan, buklet, dan daftar perguruan tinggi. Nah, minimal di awal teman-teman itu udah download si panduan dan bukletnya ini, karena di sana itu akan terupdate terus-menerus tentang syarat-syarat dari beasiswa LPDP, karena tidak bisa dipungkiri kadang kebijakan berubah, syarat-syarat yang dipersyaratkan untuk ikut seleksi LPDP itu akan terus berubah. Jadi meskipun teman-teman misalnya ikut sharing session di beasiswa LPDP seperti ini, tapi yang paling wajib adalah kuasailah panduan atau buklet dari LPDP ini, karena setiap tahun itu bisa jadi akan ada perubahan kebijakan yang membuat pengalaman saya mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang daftarnya di 2017, 2018, atau 2019. Jadi buklet ini adalah buku wajib yang memang harus kita download, kita pahami, kemudian kita baca dan pahami. Kalau teman-teman udah paham itu buklet, insya Allah teman-teman tuh udah siap untuk daftar beasiswa PDP. Kemudian teman-teman bisa di Instagram beasiswa PDP untuk tahu tentang update-updatean kapan saja beasiswa LPDP itu buka atau jadwalnya. Kemudian selanjutnya itu kita masuk ke seleksi yang pertama, yaitu adalah seleksi administrasi. Nah, di seleksi administrasi atau seleksi berkas ini
sebenarnya syaratnya nggak cuma yang saya tampilkan, tapi ada beberapa syarat yang lain, misalnya seperti ijazah, transkrip nilai, dan persyaratan keterangan berbadan sehat dan lainnya. Cuman yang paling sering ditanyakan dan yang paling sering menjadi pertanyaan dari orang-orang itu adalah beberapa yang saya tampilkan di sini. Yang pertama itu adalah sertifikat bahasa seperti TOEFL, IELTS, atau sertifikat bahasa lainnya. Nah, untuk sertifikat bahasa di sini, kalau menurut saran saya, coba teman-teman persiapkan beberapa bulan sebelum teman-teman ingin ikut seleksi beasiswa LPDP. Kenapa? Karena untuk TOEFL misalnya, kita hanya bisa daftar itu 1 kali dalam 1 bulan. Dan itu pun butuh waktu yang cukup panjang, karena hasil dari TOEFL ini nggak keluar sekali, butuh waktu seminggu untuk dapat hasilnya. Dan itu pun kalau kita misalnya tes TOEFL terus nilainya mencukupi dari syarat yang diberikan oleh LPDP. Nah, kalau seandainya udah tes TOEFL, kemudian nanti teman-teman misalnya nih skornya nggak cukup, nah berarti kan teman-teman harus ikut lagi tuh tes TOEFL yang bulan kemudiannya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti malah nggak bisa ikut seleksi beasiswa LPDP itu karena terkendala di sertifikat bahasanya. Apalagi untuk tes TOEFL sendiri, saya rasa kalau teman-teman itu lebih awal juga tidak akan merugikan, karena TOEFL, IELTS itu kan jangka waktu berlakunya cukup lama. Seperti TOEFL aja, itu jangka berlaku sertifikatnya itu bisa 2 tahun. Nah, kemudian tentang rencana studi, proposal studi, dan proposal penelitian. Nah, sebenarnya kalau pengalaman saya dulu, saya itu ada tambahan esai tentang kontribusi dan sukses terbesar. Cuman untuk yang saya baca di buklet yang terbaru, itu sudah tidak ada lagi esai yang kemarin, tapi adanya itu adalah tulisan tentang rencana studi, proposal studi, dan proposal penelitian untuk yang khusus daftar di Doktal. Nah, untuk rencana studi, di sini yang perlu kita persiapkan adalah pertama kita harus tahu kenapa kita mau daftar di kampus itu. Rasionalnya kenapa, alasannya kenapa. Misalnya saya daftar di UI, kenapa? Kenapa saya di UI? Kenapa jurusannya itu? Sedangkan jurusan yang sama mungkin ada di universitas yang berbeda. Tapi kenapa saya ngambil jurusan itu di UI? Nah, itu nanti bisa dijelaskan di proposal studi teman-teman. Kemudian misalnya yaitu saya ngambil jurusannya psikologi. Nah, kenapa saya harus ambil jurusan psikologi, apa sih relevansinya terhadap perkembangan sekarang, seperti itu. Dan yang kedua, selain teman-teman harus tahu kampusnya di mana, kemudian jurusan teman-teman itu apa, nah teman-teman juga harus tahu KS atau materi yang didapatkan itu yang selama teman-teman di sana nanti apa. Dan untuk memikirkan rencana dalam penulisan tesisnya apa, karena itu nanti akan dituangkan dalam rencana studinya teman-teman. Jadi mungkin ini untuk rencana studi memang kita butuh waktu untuk berpikir agak lumayan dini lah, seperti itu. Nah, kemudian surat rekomendasi ini teman-teman dapatkan itu misalnya dari tokoh-tokoh yang terkenal atau dari petinggi kampus atau dosen dari teman-teman. Surat rekomendasi ini kalau waktu saya dulu itu ada dua surat rekomendasi, dan surat rekomendasi ini biasanya template-nya udah ada di buklet LPDP. Nanti teman-teman bisa download aja di bukletnya LPDP. Nah, selain surat rekomendasi, sebenarnya buat teman-teman yang bekerja, kalau yang sudah bekerja itu biasanya akan diminta surat izin dari tempat kita bekerja bahwa kita akan mengikuti seleksi beasiswa LPDP, karena untuk diketahui beasiswa LPDP ini masih slide 3, masih slide 4. Karena untuk di LPDP sendiri, kalau teman-teman udah ikut beasiswa LPDP kemudian keterima, nanti itu kelasnya akan reguler. Jadi kelasnya adalah kelas yang biasa kita ikuti dari Senin sampai di weekdays. Jadi bukan kelas-kelas yang diikuti di weekend. Jadi makanya kita butuh surat untuk izin dari kantor, misalnya bagi teman-teman yang sudah bekerja. Kemudian LOE kalau untuk saya sendiri, nah LOE kalau untuk di zaman saya itu LOE-nya opsional, bisa daftar kalau udah punya LOE, tapi boleh juga daftar meskipun teman-teman belum punya LOE.
LOE seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, bahwa LOE itu adalah surat keterangan dari kampus tujuan kalau teman-teman sudah diterima di kampus itu. Nah, meskipun tidak punya LOE, itu tetap bisa daftar. Dan dari pengalaman saya, waktu saya ikut itu, saya dikasih waktu selama 1 tahun untuk mendapatkan LOE. Kemudian selanjutnya seleksi berbasis komputer. Nah, untuk seleksi berbasis komputer, sebenarnya saya untuk seleksi berbasis komputer itu nggak dapat yang tes potensi akademik sama tes yang tes secara pribadi. Karena waktu saya 2016 itu belum ada. Slide 5. Nah, di sini kebetulan boleh moderator di slide 5. Nah, untuk seleksi berbasis komputer ini baru, karena waktu saya belum dapat seleksi yang berbasis komputer, tapi saya dapat seleksi yang on the spot essay writing ini. Nah, kalau saran saya untuk mengerjakan essay on the spot, untuk mengikuti seleksi yang essay on the spot ini, cara teman-teman, kalau cara saya pribadi untuk mengikuti seleksi yang essay on the spot ini adalah, pertama kita harus peka dengan kejadian-kejadian yang sedang hangat-hangatnya terjadi sekarang. Karena kalau waktu saya dulu, tes essay on the spot ini, kita akan diberikan 2 macam kasus. Jadi kita pilih salah satu di antara 2 kasus ini, yang mana yang kita jadikan essay pada saat itu juga. Nanti dikasih waktu misalnya 30 menit, seperti itu. Nah, kemudian seleksi yang terakhir yaitu seleksi wawancara. Slide selanjutnya. Di seleksi wawancara, seperti yang tergambar itu, dalam seleksi wawancara nanti kita ada di ruangan sendiri, kemudian ada pewawancaranya itu sebanyak 3 orang. Kalau yang saya dapatkan waktu itu seperti itu. Dan di antara 3 orang tersebut, satunya adalah psikolog dan 2-nya adalah akademisi. Nah, nanti di seleksi wawancara ini yang akan ditanyakan adalah tentang, ada beberapa hal terkait dengan studi teman-teman sebelumnya. Setidaknya ada sedikit tentang materi yang kita pernah pelajari gitu. Nah, kemudian nanti akan lebih diperdalam, ditanya oleh pewawancaranya itu tentang program studi yang kita ambil itu apa, jurusannya apa, kampusnya apa, kemudian tulisan atau rencana proposal studi kita. Sebenarnya untuk wawancara sendiri, kalau cara saya mempersiapkan diri itu adalah, saran saya, bisa lebih memperdalam lagi tulisan-tulisan yang teman-teman buat sebelumnya, karena saya itu tidak akan berbeda dan tidak akan jauh berbeda dari apa yang teman-teman tulis di tulisan teman-teman yang akan ditanyakan oleh pewawancaranya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah di sini ada beberapa tentang pengalaman menjadi bagian dari penerima beasiswa LPDP. Nah, sebenarnya perjalanan ketika menjadi award di LPDP itu memang sangat panjang. Seperti misalnya kita setelah lulus LPDP nanti akan dapat yang namanya persiapan keberangkatan. Dan untuk yang kuliahnya mungkin bukan di daerahnya, atau misalnya ada yang di luar negeri, di Jakarta, atau dimanapun, jangan takut, karena biasanya setiap kampus akan ada lurah kampus dari masing-masing LPDP. Selanjutnya, dan biasanya itu juga ada teman-teman akan diberi kesempatan untuk selanjutnya, dan biasanya itu teman-teman akan diberi kesempatan juga untuk mengikuti beberapa kegiatan yang ada di LPDP. Dan LPDP itu sebenarnya jaringannya udah banyak, karena nanti akan ada MG daerah, kemudian MG pusat, dan lain-lain. Nah, kemudian berbagi, sebenarnya untuk ikut seleksi beasiswa LPDP ini emang untuk kesabaran, karena untuk saya sendiri daftar tahun 2016 itu saya daftar dari akhir bulan Januari, dan selesainya itu di bulan Mei. Jadi butuh waktu yang cukup panjang untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP, dan butuh kesabaran dari teman-teman sekalian. Saran saya adalah ikutilah seleksi itu dengan keinginan untuk lulus memang, tapi jangan berusaha untuk menekan diri teman-teman, tapi usahakan melakukannya dengan cara maksimal saja.
Dan saya ucapkan semoga teman-teman selamat berjuang dan sukses buat teman-teman yang ingin ikut seleksi beasiswa LPDP. Mungkin itu dari saya bagaimana gambaran seleksi beasiswa LPDP dan cara-cara untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih pada pemateri kita, Rahma Reski Afika. Kita lanjut materi ketiga yang akan disampaikan oleh